Hari itu, aku datang membawa waktu. Di antara janji yang tertunda, mengetuk hati yang pernah berjanji, mengingatkan bahwa kata harus ditepati. Bukan marah yang kubawa, hanya harapan agar beban terangkat, dan hidup kembali seimbang di neraca kehidupan. Perkenalkan, namaku Aldi, usiaku 34 tahun. Aku bekerja di sebuah kantor keuangan swasta, yang bergerak di bidang permodalan usaha rakyat. Di kantor ini aku sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Tugas sebagai penagih hutang selalu menempatkanku di situasi-situasi yang tidak terduga. Kali ini, aku mendapatkan tugas menagih seorang pelanggan bernama Rina, seorang wanita cantik berusia 36 tahun pemilik butik kecil di tengah kota. Dari informasi yang kudapat, Rina adalah seorang wanita muda yang cantik namun sering bermasalah dalam hal pembayaran. Hutangnya telah menunggak selama hampir 2 bulan, dan aku diminta untuk menindaklanjuti. Pagi itu, aku datang ke butik Rina. Saat membuka pintu, bel kecil di atas pintu berdering lembut, menandakan akan kedatanganku. Di balik konter, Rina sedang menata beberapa pakaian. Ia mengenakan gaun elegan, wajahnya dihiasi senyum tipis yang memikat. "Selamat siang, Aldi," sapanya, seolah sudah tahu kedatanganku. "Apa kabar? Apa yang bisa aku bantu hari ini?" Aku pun menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga sikap profesional meskipun pesona Rina cukup kuat untuk membuatku sedikit terganggu. "Selamat siang Rina, kedatangan saya ke sini untuk menagih pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo. Seperti yang Anda tahu, sudah hampir 2 bulan dan kami perlu segera menyelesaikannya." Rina di situ hanya menghela napas panjang dan tampak sedikit cemas. "Aduh, Aldi, jujur, aku benar-benar dalam kesulitan sekarang. Penjualan butik sedang menurun drastis akhir-akhir ini. Dan aku juga tidak punya cukup uang untuk membayar angsuran itu. Aku mencoba bersikap sabar, tetapi peraturan adalah peraturan." "Saya mengerti Rina, tapi, Anda tahu, kewajiban harus dipenuhi. Apakah ada cara lain yang bisa Anda lakukan untuk menyelesaikan ini?" Rina tersenyum, namun kali ini senyumnya berbeda. Ada sesuatu yang mengisyaratkan bahwa ia sedang memikirkan sesuatu. "Sejujurnya, aku tidak punya uang untuk membayarnya sekarang," katanya pelan, sambil melangkah mendekat. "Tapi, mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan ini." Aku terkejut dengan kata-katanya. Sebelum aku bisa merespons, Rina semakin mendekat, hingga jarak antara kami nyaris hilang. "Apa maksudmu Rina?" tanyaku, berusaha menjaga sikap. Rina menatap mataku dengan penuh keyakinan. "Aku tidak punya uang Aldi, tapi mungkin aku bisa memberimu sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih personal untuk mengganti hutangku itu." Sebelum aku sempat mengatakan apapun, Rina mendekat dan tiba-tiba mencium bibirku. Ciuman itu lembut, penuh gairah, dan seketika membuatku terpaku. Bibirnya hangat, dan seakan waktu berhenti di detik itu. Aku merasa kehilangan kendali atas situasi, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku tak bisa menolak. Rina terus memojokkanku ke tempat fitting room. Di situ Rina memberikan semuanya, dan aku hanya bisa pasrah dengan keadaan itu dan terhanyut dalam momen itu. "Apa kamu suka Aldi?" ucap Rina pelan sambil menahan nafasnya yang ngos-ngosan. "Iya Rina, teruskan," jawabku. Tak berselang lama, momen itu akhirnya selesai. Dan aku hanya berdiri terdiam, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Rina tersenyum lembut, sambil merapikan rambutnya. "Bagaimana, Aldi? Apakah itu cukup untuk melunasi hutangku?" Jantungku berdegup kencang. Aku tahu, dalam pekerjaanku, aku seharusnya tetap tegas dan profesional. Namun, momen itu telah menembus batas yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menelan ludah, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. "Rina, ini tidak biasa. Tapi, mungkin kita bisa mempertimbangkan ini sebagai cara untuk menyelesaikannya." Rina tertawa kecil, senyum penuh kemenangan di wajahnya.
Aku tahu kau orang baik, Aldi. Terima kasih telah memahami situasiku. Aku meninggalkan butik itu dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku tahu apa yang baru saja terjadi melampaui batas yang seharusnya ada dalam pekerjaanku. Tapi di sisi lain, pesona Rina dan cara ia menyelesaikan masalahnya, membuatku terjebak dalam dilema yang tak terduga. Hari itu, hutang Rina memang lunas, tetapi bayangan pertemuan itu tetap membekas di benakku, seolah waktu dan ruang terjalin dalam sebuah tarian tak berujung. Dalam keremangan butik yang dipenuhi aroma kain dan harapan, aku merasakan bahwa tak semua kesepakatan terikat oleh angka dan kewajiban. Kadang, ada momen-momen yang membebaskan jiwa, meski mungkin seharusnya tidak terjadi. Seperti embun pagi yang berkilau di ujung daun, kehadiran Rina membawa kehangatan di dalam hati, menggugah rasa yang terpendam. Aku melangkah keluar, membiarkan angin membawa pergi semua beban yang membelenggu, namun menyisakan sepotong rasa penasaran. Mungkinkah ada lebih dari sekadar angka dalam buku catatan, sebuah hubungan yang bisa tumbuh dalam kerumitan dunia ini? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, terkadang kita menemukan keindahan dalam hal-hal yang tak terduga, dan momen itu menjadi bagian dari perjalanan yang tak terlupakan. Rina mungkin hanya seorang wanita dengan hutang yang harus dilunasi, tetapi di dalam diriku, ia menyisakan sebuah cerita, sebuah kenangan yang akan terus kuingat, terukir dalam lembaran-lembaran tak tertulis, di mana cinta dan tanggung jawab saling berkelindan dalam simfoni kehidupan.